Halo guys, welcome di vlog kita ya. Jadi kita sudah ada di Ekoton ya teman-teman ya. Iya. Ya jadi ya perkenalkan nama aku Enrico. Ya, aku Jasmine. Siswa. Gadis. Catherine. Iya, jadi kami dari kelompok 5 kami mau nge-vlog bentar. Jadi ikuti keseruan kami, oke? Iya. Iya. Jadi ya mulai dari sini. Kalau kalian lihat ya, ini apa teman-teman nih? Kok ada ikan-ikan yang besar nih? Terus truknya di sana ada yang bolong. Iya, kenapa kok bolong? Apakah habis melahirkan? Oh, tentu saja tidak ya. Jadi di sini ikannya itu diwakilkan sebagai ikan yang memakan plastik, guys ya. Ini ternyata guys, yang menarik di tempat ini ya, plastik-plastiknya bukan berasal dari Indonesia, tapi berasal dari luar negeri ya. Bisa dilihat ya. Iya, dari Eropa, dari US ya. Iya, jadi bisa dilihat ya. Nah, ini bolong ini mempresentasikan tentang banyaknya plastik-plastik, sampah plastik yang ada di perut ikan. Bukan hanya plastik-plastik seperti ini guys, tapi plastik-plastik yang kecil alias mikroplastik, sorry guys ya. Ya, jadi sampahnya banyak, import semua guys. Keren nih. Katanya sih ini itu ilegal ya, jadi diselundupkan gitu dari pihak Jadi- luar negeri. Jadi dari kertas itu kan pabrik obat kertas kan butuh kertas dan itu 40%-nya saja yang kertas, sisanya itu adalah plastik. Ya mungkin ada yang mau menjelaskan lagi. Nah, sini guys, kita lihat dari korannya langsung. Jadi di sini bisa kita lihat di dalamnya ini itu ekspedisi, mereka tuh lagi ekspedisi kertas. Dimana ternyata mereka tuh menyelundupkan sampah di dalamnya. Jadi kalau kata Pak Tonis itu 40% dari ekspedisi yang namanya. Ya. Ekspedisi kertas itu ternyata dalamnya itu 40% cuma kertas yang sebenarnya itu aja yang diinginkan, sedangkan 60% sisanya itu adalah sampah guys. Jadi anggapannya kita itu dikirimi sampah daripada kertas. Gimana tuh? Nah, mungkin bisa dilanjutkan. Nih guys, nah nih sampah-sampahnya itu yang sampah-sampahnya mereka kirimkan itu mereka lempar, mereka buang langsung ke desa-desa. Kayak gini nih hasilnya, mungkin bisa di sini. Ini ada salah satu kampung yang awalnya menanam sawah tapi banyaknya sampah, akhirnya banyak yang jualan sampah. Lalu pabrik-pabrik tahu juga banyak yang pembakarannya menggunakan sampah plastik seperti yang gambar ini. Lalu lanjut kita ke sampah Indonesia. Ya, jadi ini juga termasuk dari luar negeri guys. Kalau kalian bisa lihat, ya banyak sampah-sampahnya juga. Iya, kita lanjut. Apa ini? Kok ada manekin-manekin pakai itu ya? Pakai apa ini? Saset-saset deterjen nih guys. Ada modulasi nggak nih? Oke, tadi kita itu habis dengerin informasi guys. Ternyata maksudnya apa sih mereka ini pakai baju? Maksudnya sampah-sampah plastik itu apa? Sebenarnya kalau kita sadarin ya guys, di dalam tubuh kita itu sudah mengalir plastik. Waduh. Oh, dari mana Kak Enrico kalau boleh tahu itu? Wah, itu dari kalau misalnya kalian tahu Aqua, botol Aqua yang kita minum sehari-hari, ya gak hanya Aqua ya, mau merek-merek lain yang penting air putih guys. Gak hanya air putih, pokoknya botol plastik itu katanya sudah positif ada mikroplastiknya. Waduh. Dan kemudian ya kalau misalnya ada sampah yang kira-kira bungkus saset kayak gini, itu malah lebih mencemari lingkungan. Jadinya kayak malah jadi banyak terus dibuang ke sungai, malah lebih gampang jadi mikroplastik. Iya. Lalu di tempat ini juga guys, katanya ini dari luar negeri juga, khususnya dari Amerika ya. Dari Amerika nih ada beras-berasnya. Coba kita liatin deh. Ini ada ikan lagi, gak tahu ya. Ya biar ada laut-lautnya gitu loh guys ya. Ya ini bisa kalian lihat sendiri, ini ada apa ini? Contoh ini Kalian nggak bisa menemukan barang-barang seperti ini di Indomaret bukan ya? Di Alfamart kagak bisa. Sampah dari Amerika
Waduh, tadi yang mana itu? Ya intinya ini beras yang ini katanya hanya ada di Amerika Serikat guys, gitu kan. Gak ada di Indonesia. Ini ada Doritos juga, ya. Tapi Doritosnya Doritos import guys, gak ada di Indonesia. Kalian lihat di sini. Mereknya guys. tolong disensor ya. Gak apa-apa, hanya untuk buang. Oke, kita lanjut. Mau kemana lagi? Jadi tahunya itu dari mana sih guys? Kalau misalnya itu sampahnya Amerika mengenai kita itu dari orang Indonesia itu lebih sering membuat dari bahan-bahan mentah guys. Dengan kalau dari luar mereka itu lebih sering kayak yang instan yang tinggal manasin doang. Bener nggak itu Bener teman-teman? banget. Kayak gitu. Mungkin lanjut kita putar yuk. Ini ada lagi yang bungkus dari saset susu, kopi, Nutrisari, jus jeruk maksudnya ya, iya. Mungkin boleh perkenalan dulu nih Kak. Kita lagi bicara sama siapa nih di sini? Halo, jadi saya Tonis Afrianto. Saya adalah Zero Waste Campaigner atau juru kampanye di Ekotun. Jadi Ekotun ini adalah sebuah lembaga yang kami bergerak di pelestarian sungai, salah satunya di Sungai Brantas di Jawa Timur. Salah satu isu yang kita bawa itu adalah tentang bagaimana cara menyelamatkan sungai dari sampah plastik sekali pakai. Selanjutnya mungkin bisa nggak sih Kak kasih sebutkan mungkin tips and trick buat kita untuk mengurangi sampah plastik yang sekarang mungkin sudah menumpuk di Indonesia ini. Oke, untuk tip and trick, jadi kita sebagai masyarakat atau generasi muda kita bisa kok untuk menjaga sungai melalui pengurangan plastik. Jadi kita sudah harus mengurangi konsumsi plastik sekali pakai. Misalkan ketika kita belanja, kita tidak harus menggunakan plastik kresek, tapi menggantinya dengan plastik yang reusable ya, atau tas yang bisa dipakai ulang gitu. Jadi artinya kita bisa mengurangi kontribusi sampah yang terbuang ke perairan dan sungai gitu. Nah, kemudian untuk kita sebagai generasi muda, kita sudah harus menghindari sesuatu hal yang berhubungan sama perplastikan gitu. Jadi kita sudah harus mempunyai alternatif seperti tumbler misalkan, kita harus membawa botol pas kita kuliah atau pas kita bepergian untuk menghindari kemasan sekali pakai. Dan kita juga harus menolak sedotan ya, karena sedotan itu juga salah satu plastik yang bisa merusak lingkungan dan bahkan dimakan oleh ikan di sungai. Oke, mungkin terakhir Kak, boleh nggak sih sebutkan tips and trick atau bukan tips and trick, pesan untuk mungkin warga Indonesia atau mungkin bahkan generasi muda bagi kita tentang hal ini? Oke, terkait untuk menyelamatkan sungai ya, kita perlu mengurangi plastik, itu yang pertama. Terus kemudian kita juga perlu memilah sampah, itu perlu. Jadi ketika kita menghasilkan sampah, kita juga harus memanfaatkan lagi gitu. Untuk yang organik kita bikin kompos, terus kita jadikan sebagai media tanam. Terus untuk yang sampah bisa dijual, kita jual gitu ya. Terus kemudian kita sebagai anak muda juga jangan terlalu cuek. Jadi ketika ada kegiatan yang berhubungan sama lingkungan ya, misalkan ada donasi ya, atau bersih-bersih sungai ya, itu kita harus ikut serta. Jadi jangan menjadi orang yang pasif gitu ya. Jadi memang kita sudah harus aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup gitu. Oke guys, itu aja dari kami. Kian, dan thank you.